Oke, baik. Kemarin bagian pertama sampai turunan orde pertama ya. Cuman saya akan ulang lagi. Jadi kalau untuk hukum laju biasanya kalau di SMA kan ada data konsentrasi seperti ini ya. Kemudian Anda bisa mencari ordenya ya dari cari konsentrasi yang sama gitu ya. Dan dari orde ini Anda dapat orde total ya, berarti sebenarnya laju reaksi untuk reaksi ini berjalan pada orde 2. Ini satu, jadi totalnya ada 2 gitu ya. Kemudian untuk cari K-nya Anda masukkan salah satu konsentrasinya dengan ordenya, Anda dapat nilai K, tetapan lajunya ya. Laju ambil di sini ya, percobaan pertama, kemudian bagi konsentrasinya. Harga K-nya akan sama, karena itu kan kalau dari grafik kan slope-nya ya, slope-nya dari reaksi ini. Nanti ini tetapan laju harga K untuk orde 2. Ya, kenapa? Karena total untuk reaksinya ada untuk S2O8 ada ordenya 1, I minus ordenya 1. Jadi totalnya adalah 2. Ya. Jadi di hukum laju ini untuk orde itu kita hanya mengenal orde 1, 2 dan orde 0 ya. Nah, untuk orde pertama, jika ada suatu reaksi menjadi produk ya, A menjadi produk, jadi reaktannya hanya 1 ya. Kemudian dia menghasilkan orde 1. Tetapan lajunya atau konstanta lajunya akan menghasilkan nilai satuan per second ya. Kemudian kalau kita turunkan ke sini, A sebagai, jadi saat kita dapat segini, V itu kita ganti dengan perubahan konsentrasi A per perubahan T, ini laju rata-ratanya untuk konsentrasi untuk A gitu ya. Untuk reaksi A sama dengan K kali konsentrasi A, sehingga kita dapat jika dalam suatu rentang tertentu kita bisa ganti dengan dA per dt ya, sama dengan KA. Nah, kalau kita masukkan ke sini, jadi saya bisa rubah jadi seper A T kan ya. Nah, ini kalau kita integralkan, ini 0 terhadap A, kemudian ini 0 terhadap T, ini akan kita dapat penurunan integral ln A sama dengan ln A0 min KT, atau ln A min ln A0 sama dengan KT gitu ya. Nah, ini kalau kita buat konsentrasi, ln konsentrasi terhadap waktu, ini akan jadi turun ya, karena konsentrasi reaktan akan turun, ln-nya kita akan dapat slope-nya seperti ini ya, minus K. Kemudian kita juga sudah menghitung T setengah ya, kalau misalnya ini berjalan pada setengah dari konsentrasi awalnya. Jadi kalau kita ganti AT-nya sama dengan setengah A0, nah ini bisa terjadi menjadi ln, jadi kalau tadi AT per A0 sama dengan min KT, jadi ini ln setengah A0 per A0 ya. Sudah saya KT dihilangkan ya, jadi ln 2 saya bisa dengan KT, minusnya hilang, jadi ini terbalik, jadi Anda dapat T sama dengan ln 2 per K. Nah, ini namanya waktu paruh, jadi setengah
bereaksi sudah setengah bereaksi ya, konsentrasinya berkurang. Jadi ini yang kita dapatkan, ini persamaan integral, ini persamaan diferensial. Diferensial untuk order 1. Ini persamaan integral untuk order 2. Nah, kalau misalnya ada data terus dilonkan ya, konsentrasi pereaksinya, kemudian dia menghasilkan grafik yang linear yang R kuadratnya mencapai 0,99 ya. Nah, itu berarti dia order 1. Kalau dia nggak linear berarti bukan order 1 terhadap lon konsentrasinya ya. Nah, ini contohnya ya, kita dapat konsentrasi, ada T-nya untuk reaksi ini, dapat lonnya, kita masukkan, ternyata linear, ya sudah, berarti ini berjalan order 1 tanpa kita harus ketahui pakai tadi data pembandingnya ya. Maksudnya pembanding cari tanpa kita harus cari masing-masing, misalnya ini terhadap ini laju rata-ratanya bagaimana, ini laju rata-ratanya bagaimana. Bisa saja Anda bisa pakai laju rata-rata, masukkan dari persamaan integralnya, bisa saja. Jadi Anda pakai ln AT per A0 sama dengan min KT ya. Kemudian pakai lagi untuk percobaan ini sama ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya misalnya ini AT-nya untuk yang menit 300. Ini yang menit 0 kan ya, 0 second. Anda dapatkan T-nya adalah 300 berarti kan. Anda dapat K-nya. Kalau Anda mau cari satu-satu dengan persamaan order 1, kalau Anda misalnya bisa saja, kalau Anda misalnya dapatnya dipakai yang berarti 600 ya. Ini 600, ini 0 second. Nah, kalau misalnya Anda dapat K-nya sama, misalnya ini berarti K12 gitu ya, ini K13 ya. Kan T awalnya sama ini, terus ini sama ini. Kalau K12 sama mirip ya, mendekati. Coba lagi dengan K14, dengan 4, K15. Nah, berarti kalau sama berarti dia order 1 biasa. Ya, bisa Anda pakai 2 titik seperti ini, pakai persamaan order 1, persamaan integral order 1, dan bisa dapatnya K-nya sama, berarti dia order 1 tanpa harus buat grafik. Kalau Anda mau buat grafik bisa ya, pakai lonnya terus rubah ke sumbu Y-nya ada lonnya, lon konsentrasinya, ini waktunya, bisa persamaan waktunya ya. Anda bisa dari situ. Nah, di sini Anda dapat kalau menggunakan regresi. Nah, kalau ada pakai kalkulator ya, Anda pakai kalkulator kan Anda dapat regresi ya, Y sama dengan AX plus B ya. Nah, ini adalah minus K-nya ya. Ini adalah T dan ini adalah lon konsentrasi N2O5 ya. Nah, di sini kita dapat K-nya min 5,7 kali 10 min 4. Satuannya adalah S pangkat min 1. Kenapa? Karena kalau order 1 tadi satuan yang dihasilkan adalah S pangkat min 1. Jadi kalau ada tetapan laju S pangkat min 1 ya, berarti dia order 1, berjalan pada order 1. Nah, kalau dia bentuknya spesiesnya gas, ini kita bisa alihkan, rubah dari konsentrasi menjadi tekanan gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan order 1 sama integral ln AT PT per RT per A0 P0 RT, ini hilang, habis, jadi seperti ini kan. Ini terhadap tekanan seperti ini.
ln PT sama dengan min KT plus ln P0 ya. Jadi fungsinya adalah di sini bukan fungsi konsentrasi tapi tekanan. Nah ini reaksi 2A menjadi B adalah reaksi orde pertama terhadap A dengan konstanta laju S pangkat min 1. Ini pasti harga K-nya ini orde 1 pasti ya, pada temperatur 80 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah konsentrasi A? Ini berarti A0. Ini pasti konsentrasinya berkurang kan? A pada waktu tertentu. Jadi kita langsung masukkan di sini 0,14 per 0,88 sama dengan min 2,8 kali 10 pangkat min 2 second min 1 kali T. Gitu ya. Anda dapat T-nya berapa? Ini dibagi dulu baru dilonkan. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah ini misalnya T. Nah, ini ya, video kemarin saya jelaskan lon-nya dihilangkan dulu jadi shift lon ya. Atau epsilon dari jadi Anda akan dapat siflon dari ini kan jadinya T-nya ada ya, T-nya misalnya 66 second ya. Ini siflon min 2,8 kali 10 pangkat min 2 kali 66 misalnya ya. Siflon dari ini Anda akan dapat HT per 0,88. Nah di sini Anda tinggal Anda dapat harganya berapa siflon dari itu, siflon dari ini, kemudian Anda dapat kali 0,88 Anda dapat konsentrasinya. Coba Anda dapat berapa? Per 2,8 bagi 100 kali 66 misalnya. Ini kalau Anda hitung juga dapat T-nya 66 ini. Ya. Kemudian diminuskan, kemudian siflon. Answer 0,15755 kali 0,88 Anda dapat 0,138 sekitar 0,14 molar. Ya. Itu kalau Anda mau cari konsentrasi pada waktu 66 second misalnya. Nah kalau pada kasus ini, soal ini, jadi tinggal masukkan ke tadi ya, ln AT per A0 ada sama dengan min KT, berarti T-nya adalah 1/K ya, apa ya, ln AT per A0, minnya hilang, jadi A0 per AT ya. Ya, kemudian Anda dapat 66 second. Jadi kalau tadi mau misalnya menemukan berapa konsentrasinya, saya ulang lagi ya. Kalau misalnya ini 0,8 2,8 kali 10 pangkat min 2 kali 66 second. Nah ini kalau mau menghilangkan I-nya Anda siflonkan ya, baru Anda dapat konsentrasinya tadi 0,14 molar ya. Jadi Anda bisa cari konsentrasi maupun harga K-nya atau waktunya ya. Ini kan minnya jadi membalikkan ya, hilang jadi A0 min AT ya. Oke, coba ini. Perubahan siklopropana menjadi propena dalam fase gas. Orde pertama dengan konstanta laju sekian pada 500 derajat Celcius. Konsentrasi awal siklopropana adalah 0,25 molar. Berapa konsentrasinya selama 9 menit? Nah, 9 menit berapa detik dulu? Karena ini second, kita harus rubah dulu ini ke second.
540 second ya. Ini 540 second. Nah sekarang A0 nya ada, kita cari AT nya. Jadi ln AT per A0 ya, ini A0 nya berapa, 0,25 molar sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 4 second kali 540 second ya. Kemudian Anda dapat 6,7 bagi 10.000 kali 540, 0,36 ya. Jadi kalau kita cari ini AT per 0,25 molar ya, sama dengan epsilon, ini minus, minus 0,3618. Sifan itu 0,696 ya. Jadi Anda dapat AT nya adalah 0,25 kali 0,696. Anda dapat 0,174 molar. Logis ya, awalnya 0,25, setelah 9 menit dia menurun jadi 0,174 molar. Benar ya, 0,17 molar. Sedangkan yang ini, berapa lama yang diperlukan konsentrasi turun? 0,25 menjadi 0,15. Berarti ini A0 nya, ini AT nya ya. Berarti kita langsung masukkan ln 0, atau boleh saya balik 0,25 per 0,15 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 kali kan ya, 0,25 bagi 0,25 dibagi 0,15 dilonkan ya, bagi 6,7 kali 1, 2, 3, 4, 762,4 second. T nya 762,4 second bagi 60, sekitar 12,7 ya. Benar ya. Berapa lama yang diperlukan untuk mengubah 75% dari bahan awalnya? Berarti kalau mengubah 75%, konsentrasi yang bersisa berapa? 25% ya. Berarti kalau ln, saya rubah di sini jadi ln AT per A0 dengan AT, berapa waktunya? Saya rubah menjadi ini, jadi A0 AT, bisa rubah ln 100 kan persen ya, total kalau dia berubah total semua kan habis, semua habis mereaksikan menjadi 100% kan, berkurang. Jadi 100 sebagai A0 nya, AT nya adalah sisanya itu 25 ya, sama dengan, saya 6,7 kali 10 pangkat 4 second ya. ln 4 lah, ln 4 sama dengan 1,38 dibagi 6,7 kali 10.000, 2,0
Sorry, ini kan secondnya. Jadi T-nya adalah 2006,09 second. Jadi menitnya berapa? Bagi 60, 34 ya, 48. Benar ya? Jadi jawabannya semua benar. Ini contoh soal ujian kemarin ya, merubah seperti ini dengan order 1. Jadi Anda tidak akan dikasih persama integralnya, karena sudah diajarkan turun sendiri. Anda harusnya bisa nurunin sendiri ya. Nah, contoh ini Anda bisa buat ada suatu reaksi, Anda bisa buat ini ada tekanannya, berarti Anda cari ln tekanan ya. Apakah di order 1 ya, Anda coba saja ln P terhadap waktu. Kalau dia linear, R kuadratnya 0,99 ya. Nah, Anda dapat Y sama dengan AX plus B. Nah, ini adalah gradiennya, dapat K ya. Berapa? Kalau mau pakai grafik ya, kalau Anda sekarang daring ya bisa pakai Excel. Nah, tapi ini dihitung dulu nih. Atau pakai kalkulator, karena dianjurkan pakai kalkulator. Makanya pakai kalkulator yang bisa regresi linear. Yang Anda bisa tahu fungsinya untuk regresi linear gimana. Dan kalau dia menghasilkan linearitas 0,99 berarti dia order 1. Atau kalau kamu nggak mau hitung, kamu pakai regresi, pakai 1-1 kayak tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi misalnya untuk 1 dan 2, jadi ln 284 per 220 sama dengan K. T-nya adalah 1. Bisa lagi nanti dapat K-nya berapa. Terus ln 284 per 193 sama dengan K-nya kali T-nya berapa? 150. Anda dapat K-nya berapa? Terus ln 284 per 170 sama dengan K kali 200. Anda K-nya berapa? Nah, dengan K-nya yang sama, Anda bisa dapat sekitar 2,55 ya K-nya. Coba 2 titik dari waktu awalnya, tekanan waktu awal. Di sini Anda dapat K-nya sekitar 2,55, rata-ratanya 10⁻³ 10⁻⁻1. Nah, Anda juga akan dapat K-nya juga seperti itu. Ya, bisa didapat seperti itu. Kalau Anda sudah tahu, ini kan hukum lajunya gimana sih? V sama dengan K kali C2H6N2 kan. Oh, bukan konsentrasi, dia tekanan ya. Jadi berarti P, saya bisa tulis P C2H6N2 angkat 1 gitu ya. Nah, kalau Anda mau tulis lajunya, cari lajunya, tinggal masukin K-nya, cara pakai tekanannya ya, yang mana. Nah, dapat lajunya kan. Nah, dari lajunya itu bisa cari laju di N2, bisa cari laju di C26 ya, kayak yang tadi. Ini kan berarti konsentrasi C2, bukan konsentrasi lagi, PC26 N2 kan per dt ya. Ini minus kan pasti. Nah, kalau ini tekanan N2 per dt kan positif. Ini akan sama. Ini akan sama juga dengan tekanan
C26 per dt. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa laju di N2, berapa laju C26, ya Anda tahu. Nah, tadi waktu paruh Anda bisa dapat reaksi orde pertama itu ln 2 per K T setengahnya. Jadi kalau misalnya N2O5 dekomposisi dengan konstanta laju sekian, tidak diketahui orde mana, ini aja, K-nya kan orde 1. Ini Anda bisa dapat ln 2 per K, ln 2 itu 0,693 per K. Ini Anda dapat T setengahnya adalah 20 menit, misalnya, atau 1200 second. Oke, bagaimana kita tahu bahwa dekomposisinya merupakan reaksi orde pertama dari satuan K-nya tadi? Nah, untuk orde pertama ini Anda bisa lihat penurunannya kalau dia berkurang dari awal, dia berkurang setengahnya, berkurang lagi seperempatnya, berkurang lagi seperlapannya, jadi berkurang setengah. Nah, dari situ Anda bisa tahu kalau misalnya ada konsentrasi atau tekanan seperti ini, kita bisa tebak tanpa kita menghitung dia orde 1. Dari mana caranya, Pak? Ini kan 300 ya, awalnya 284. 284 bagi 2 berapa? 1, 4, 2 ya. Kalau dia berjalan setengahnya, seharusnya tekanannya ini berkurang setengahnya. Tapi kalau tidak bisa dilihat seperti itu, ya Anda harus hitung. Seharusnya ya ini. Karena kan dia berkurang setengahnya. Hitung enggak ya? Contoh data yang lain coba kita mau lihat. Yang membuktikan dia orde 1 gitu. Nah, ini 3000. Kalau 3000 kan 1500 ya. Kalau 1500 0,91 bagi 2 0,455 ya. Hampir mirip ya. 0,44 aja 1200. Kalau misalnya ada nanti di data seperti ini, kemudian ada polanya berkurang setengahnya, itu adalah pada waktu ya berkurang setengah itu konsentrasinya berkurang setengahnya, itu sudah pasti dia orde. Jadi kadang ada pola kalau konsentrasinya saat dia berkurang setengahnya adalah setengah dari konsentrasi awal, itu pasti orde 1. Polanya di situ dari data konsentrasi maupun tekanan. Nah, untuk orde 2, kita tahu kalau orde 2 hukum lajunya gini ya, V sama dengan K kali konsentrasi reaksi pangkat 2 ya. Jadi kalau kita turunkan K ini A kuadrat, ini minus kan P untuk A nya, A per delta T kan ya, A kemudian ini A kuadrat. Nah, kalau satuan K nya apa sekarang? Kalau satuan K kan berarti meter per second sama dengan K kali M kuadrat. Ini hilang, jadi K nya adalah 1 ms atau M-1 S-1 ya, itu nilai K-nya. Nah, kalau penurunannya sama kayak orde 1 tadi. Jadi kalau ada K-nya 1 ms, berarti dia orde 2 ya. Nah, jadi kita lanjutkan ini tadi ya. Jadi misalnya ini D, A per dt sama dengan K A kuadrat ya. Ini persamaan diferensial orde 2. Nah, kalau misalnya saya pindahkan A nya jadi 1 A kuadrat dA ya sama dengan K kali dt. 1 A kuadrat kalau diintegralkan
ini terhadap ini DA ya. Ini terhadap T. Anda dapat jadi ini. Benar nggak? Seper A min seper A0 sama dengan KT. Jadi kalau kita alurkan kurva konsentrasi T, kalau konsentrasi reaksi berkurang, berarti kalau seper konsentrasi reaksinya akan gimana kurvanya? Naik ya. Ya. Dan slope-nya ini atau tangen alfanya itu adalah min K ya. Adalah gradiennya. Untuk nilai K-nya ya. Y sama dengan MX. AX plus B. A-nya adalah min K-nya ya. Y-nya adalah seper A. Dan dia ini adalah T. Nah kalau dia berjalan setengahnya, waktu paruhnya bagaimana? Yuk, kita cari waktu paruhnya. Cari waktu paruhnya ya. Ini saya hapus. Nanti ada grafiknya sebenarnya di slide-nya. Jadi ini adalah persamaan integral orde 2. Nah kalau T setengah gimana? Untuk orde 2 di seper, jadi AT nya berjalan setengahnya ya, setengah dari A0 sama dengan seper A0 KT kan ya. Jadi ini atas kan, jadi 2 per A0 min seper A0 sama dengan KT. Jadi T setengahnya adalah seper A0 per K ya. Ini ya. Nah, ini persamaan integral, persamaan diferensial, kemudian untuk waktu paruhnya untuk orde 2 ini. Ini nggak akan ada diketahui rumus. Ini semua Anda bisa turunkan sendiri ya. Untuk level kimia dasar seharusnya untuk seperti ini. Untuk orde 2 waktu paruh persamaan integralnya Anda harus sudah tahu bagaimana cara mencarinya. Dan kalau kita dapatkan kurva yang linear seper konsentrasi per reaksi terhadap T, slope-nya bukan min K ya, tapi K, slope-nya K, karena kan sepernya ini minnya hilang, jadi K ya. Nah kalau Anda dapat seper A-nya dari konsentrasi, seper konsentrasi itu Anda dapat linear, berarti itu orde 2 terhadap waktu ya dari grafiknya. Ini tadi ya. Jadi seper A kuadrat, kemudian jadi seper AT sama dengan seper A0 plus KT. Nah contoh ini reaksi tersebut mengikuti orde 2. Nah satuan K-nya adalah seper MS. Jika I0 sekian, hitung konsentrasi setelah 2 menit. Berarti seper AT, saya mau A, mau I, berarti boleh ya. Plus, minus ya. Ini dapat ini. Seper I. Ini T yang ditanya ya. Min seper 0,086 sama dengan 7 kali 10 pangkat 9 M-1 S-1 kali T. Berapa tuh? Dapatnya IT-nya adalah
pada T-nya 2 menit, berarti 120 second. Ya, jadi Anda dapat IT-nya 1,2 kali 10 pangkat min 12. Yang B, hitung waktu parunya. I0-nya 0,6, terus kalau I0-nya 0,42. Jadi tinggal pakai T setengah sama dengan tadi per K0 ya. Jadi ini 1/7 kali 10 pangkat 9 ya, M-1 S-1 dikali dengan 0,6. Anda dapat T setengahnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 10 second. Kalau I0-nya adalah ini 0,42, dapat seperti itu ya. Ini saya bilang aja seperti ini ya, 0,6 kali 7 kali 10 pangkat 9 ya. Dapat ini berarti 0,42 kali 7 kali 10 pangkat 9 ya. Oke. Dan kalau order 0 berarti K-nya sama dengan A pangkat 0 ya, hukum lajunya, atau V sama dengan K. Nah, dan satuan K-nya udah pasti molar per second atau ATM per second ya kalau dia tekanan ya. Nah, penurunan rumusnya penurunan persamaan integralnya berarti min dA per dt sama dengan K, berarti langsung aja, paling mudah sebenarnya, A per K dt gitu ya. Ini persamaan diferensialnya, ini diferensialnya, ini integralnya, ini 0 terhadap A, ini 0 terhadap T ya. Anda dapat ini satuannya adalah meter molar per second. Anda dapat seperti ini bersama integralnya. A per A0 min KT. Ini minusnya saya pindah ke sini. Ya. Kemudian T setengahnya adalah A0 per 2. Jika Anda masukkan di sini setengah A0, ini KT ya, 1 kurang setengah kan tengah namanya juga. Jadi T setengahnya adalah A0 setengah A0 per K ya. Kemudian kurvanya saya gambar ya, sudah ada. Kalau ada kurvanya seperti ini, konsentrasi terhadap waktu akan menurun, slope-nya adalah min K ya. Jadi yang min K itu tadi ln A ya, untuk order 1 dan order 0. X-nya adalah T, ini adalah A. Sekarang saya tanya, bagaimana grafiknya antara laju terhadap konsentrasi untuk order 1, order 0? Lurus terus ya, karena lajunya sama dengan K kan ya. Nah, kalau order 2 terhadap kalau order 2 kemungkinan besar dia akan naik ya. Kalau order 1
loan-nya ya. Oh ya, saya hapus dulu bentar. Lajunya akan makin cepat kalau konsentrasinya semakin kecil ya. Ini loan, tapi dia nggak linear, dia eksponen. Jadi akan eksponen kalau Anda dapat lajunya terhadap konsentrasi atau seperkonsentrasi reaksinya. Tapi kalau terhadap konsentrasi order 0, Anda dapat ini garis lurus kan, karena lajunya sama dengan harga K-nya. Jadi hati-hati kalau diminta fungsi laju terhadap konsentrasi atau dari konsentrasi terhadap waktu ya. Oke, ini order 0, order 1, dan order 2. Kita akan mainnya hanya di sana saja ya. Dan order totalnya tergantung reaksinya ada jumlahnya berapa, maksimal 3 lah ya. Tapi masing-masing reaksi bisa order 0, bisa order 1, bisa order 2. Totalnya adalah order totalnya ya untuk semua reaksinya. Ini seperti ini penurunannya untuk integralnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk laju K A sama dengan A0. Untuk order 0 seperti ini, T setengahnya seperti ini ya. A sama dengan A0 min KT, T setengah A0 per 2K. Kalau order 1, ln A sama dengan ln A0 min KT, ln T setengahnya ln 2 per K. Kemudian laju pada K sama dengan A pangkat 2. Untuk order 2, ini order 1, ini order 0. Itu seper A untuk order 2 sama dengan seper A0 plus KT, T setengahnya adalah seper K A0. Oke, coba Anda kerjakan soal ini. Apakah di order 1 atau order 2 atau order 0 gitu ya. Pada C6H2O11. Nah, untuk liquid ini kan konsentrasinya konstan, jadi biasanya tidak berpengaruh ya untuk konsentrasi air, karena dia konstan ya, akan berubah. Jadi biasanya gas, aqueous gitu ya, padat nggak mungkin ya. Jadi gas atau aqueous, jadi yang memiliki konsentrasi. Karena ini konsentrasi untuk fase liquid itu konsentrasinya tetap. Nah, kalau Anda dapat seperti ini, Anda cari jadi buat tabel aja, bisa ln A-nya, bisa seper A-nya, bisa A-nya kan. Anda alurkan kurva mana yang linear. Yang linear itulah ordernya ya. Atau Anda mau ambil 2 poin seperti ini, masukkan ke persamaan integral order 1, order 2, atau order 0. Ternyata kita dapat dari regresi, dia dapat order 2 F ya. Ini ya, yang menghasilkan R kuadratnya pasti 0,99 ya. Kalau 0,998 juga apa-apa, 99 atau mendekati 1 karena mendekati linear. Kalau R kuadratnya tidak mendekati 1 atau bukan 0,099, 0,94, 0,95 berarti tidak, atau 93 itu berarti tidak linear, berarti bukan order itu. Anda coba pakai ln A-nya atau konsentrasinya. Ini kan konsentrasinya ya, konsentrasi sukrosa, ln konsentrasi sukrosa dan seper konsentrasi sukrosa. Tentukan hukum laju reaksi hidrolisis. Anda dapat K-nya ya, ini K-nya berapa dari slope-nya, bukan min K ya, tapi K langsung. K-nya Anda dapat ini hukum lajunya, jadi order 2 ya. Nah, nilai tetapan lajunya Anda dapat K-nya dari sini, dari slope-nya Y sama dengan AX plus B. A-nya ini adalah K-nya. Anda dapat 0,012 molar per menit. Nah, kenapa menit? Karena ini menit ya, waktunya dalam menit.
Sekarang tinggal waktu paruhnya. Waktu paruhnya kalau orde 2 T setengah sama dengan, ayo berapa? Setengah. Kita lihat lagi. Orde 2 seper K0, sorry. Ya. Seper K0, kalau yang ini setengah A0 per K ya. Kalau orde 0. Jadi ini seper A0 kali K. A0-nya adalah 0,501 kali 0,012. Ini molar, ini molar menit ya. Anda dapat nanti hasilnya adalah menit. Saat 166,3 menit Anda dapat ya. Nah, ini contoh soal yang paling sederhana untuk kinetika kimia dalam penentuan orde 0, orde 1 maupun orde 2. Saya tulis yang lebih ini lagi ya. Jadi seper 0,50 501 molar dikali dengan 0,012 ini 1 menit. Ya, Anda dapat segini. Oke.